Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, baik, Masih semangat sehat. belajarnya atau Semangat. Alhamdulillah, semangat. Ya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa dulu. Coba silakan Mas Didi memimpin doa. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Amin. Selesai. Terima kasih, Bu. Selesai. Ya, terima kasih kembali Mas Didi. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran nanti bisa berjalan lancar dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Nah, coba anak-anak sebelum pembelajaran kita mulai, ya saya absen dulu, ya. Mbak Husniawati hadir? Hadir. Hadir, alhamdulillah. Mbak Yurika hadir, Bu. Mas Didi Hadir. Nah, sudah hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah. Ya, supaya kita tidak ngantuk sebelum pembelajaran kita mulai, kita nyanyikan yel-yel profil pelajar Pancasila. Anak-anak hafal profil pelajar Pancasila? Tidak, Bu. Tidak. Ya. Ya, coba kita bersama-sama. Siapa yang hafal? Ayo. Saya lupa. Ya. Jadi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama. Nyanyi aja ya langsung ya, kita bersama-sama ya. 1, 2, ya, Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, sensitif dan bernalar kritis. Ngerti Bu? Sekali lagi. Pelajar Pancasila dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Tiga, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu adalah ya. Sekarang proyek Pancasila ya, belajar Pancasila itu. Anak-anak, hari ini ya kita akan belajar materi meneladan makna dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Kita menjawab. Tahu, Bu. Nama-nama baik Allah, Bu. Ya, nama-nama Allah yang baik. Ya. Jadi anak-anak, Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab ya, dari kata ism yang artinya nama ya. Sedangkan husna itu artinya baik atau indah ya. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah yang dimiliki oleh Allah ya. Dalil tentang Asmaul Husna ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 180 dan masih banyak lagi yang lainnya. Coba Mbak Husniawati silakan dibaca artinya
dalil tentang Asmaul Husna ayat surat Al-A'raf ayat 180. Ya, Bu. Artinya ya, Bu ya? Ya, artinya saja. Ya. Artinya, dan Allah memiliki al-asma, al-husna, atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asma, al-husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ya. Anak-anak ya. Jadi Asmaul Husna tadi jumlahnya ada berapa anak-anak? Ada 99, Bu. Ya, pinter Mbak Yurika ya. Tetapi ya ini yang kita pelajari hanya ada 4. Ya, silakan ya kita berdiskusi tentang Asmaul Husna ya. Yang 4 ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Alim. Ya, Al-Alim artinya apa, Mbak Husniawati? Halo, Bu. Ya, Geng. Apa, Bu? Maha mengetahui, Bu. Mengetahui. pinter Mbak Yurika. Terus Al-Khabir. Maha Maha teliti, Bu. memberitahu. Ya, Maha memberitahu. As-Sami'. Maha mendengar. Maha mendengar. Al-Basir. Maha melihat. Maha melihat. Ya, jadi dari mana tadi akan saya bagi 4 kelompok mencari pengetahuan tentang makna Asmaul Husna ya dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok Asmaul Husna Al-Alim ya, itu dari Mbak Husniawati. Kelompok kedua Asmaul Husna Al-Khabir, Mbak Yurika. Kelompok ketiga Asmaul Husna As-Sami, itu Mas Kuyudil Ulum. Kelompok 4 Al-Basir ya, itu dari Mas Didi. Ya, silakan dicari referensi selain buku paket atau buku dari sekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi silakan didiskusikan bersama kelompoknya, terus nanti dipresentasikan ke depan. Ya, Bu. Ya, saya kasih waktu diskusi 30 menit. Sudah selesai tugasnya, diskusinya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, kita mulai dari kelompok pertama dulu ya. Ya, Bu. Nah, ayo silakan Mbak Husniawati mempresentasikan hasil diskusinya bersama temannya. Ya, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, teman-teman, di sini saya sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan tentang makna Asmaul Husna dari Al-Alim, yaitu 1, dapat mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kebenaran. Terus yang kedua, tekun dalam belajar. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh ke sekolah dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Ya, dari penjelasan Mbak Husniawati tadi, kira-kira ada yang belum paham atau bagaimana? Anak-anak?
Sudah paham? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah sudah paham. Ya, jadi Asmaul Husna tadi ya Al-Alim ya, kita ya sebagai pelajar terutama harus semangat ya dalam belajar. Tidak boleh bermalas-malasan ya. Jadi dengan ilmu yang kita miliki nantinya kita akan ya bisa menjelaskan kebenaran atau kita tidak terkalahkan oleh orang-orang yang ya tidak suka dengan kita atau non muslim ya. Dengan itu kita juga ada untungnya. Ya. Terus dapat mewujudkan ya percaya atas ilmu yang diberikan oleh Allah. Kita tidak menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, sekarang giliran kelompok kedua yaitu kelompoknya Mbak Yurika. Silakan mempresentasikan ya hasil diskusi bersama temannya. Baik, Bu. Saya akan menjelaskan mengenai al-khabir, yaitu teliti dalam bertindak, Bu. Yang pertama, memiliki pandangan ke depan sehingga mampu dengan secara bertahan mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Yang kedua, teliti saat mengerjakan soal ujian. Ya. Sudah, Mbak Yurika? Sudah, Bu. Ya, terima kasih atas presentasinya. Teman-teman, kira-kira ada pertanyaan atau bagaimana? Ayo, teman-temannya Mbak Yurika. Mas-mas. Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Ya, jadi saya tambahi sedikit. Jadi pengamalan dalam Asmaul Husna Al-Khabir yaitu teliti dalam bertindak. Jadi kita harus berhati-hati ketika bertindak. Ya, terutama kita sebagai pelajar kalau mengerjakan ujian ya tidak terburu-buru. Soalnya biasanya kalian kalau mengerjakan ujian yang penting dikerjakan dan ingin cepat pulang ya. Jadi kita harus ya menerapkan perilaku Asmaul Husna Al-Khabir ya. Jadi teliti dalam melakukan segala sesuatu harus kita pikirkan ya supaya kita bisa mewujudkan cita-cita kita. Ya. Kelompok ketiga yaitu kelompoknya ya Mas Kuyudil Ulum. Ya, silakan mempresentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan menyampaikan presentasi dari tugas yang Ibu Ati berikan kepada kelompok saya, yakni menjelaskan tentang Asmaul Husna Asami. Asami ini mempunyai arti Allah Maha mendengar, yaitu tanpa kita sadari kita pun juga diberi oleh Allah sebagai manusia yaitu mendengar. Dalam hal ini teladan yang bisa kita ambil dari sifat Allah Asami yaitu kita mendengarkan nasihat dari orang lain selama nasihat itu adalah baik untuk kita. Terus yang kedua, mendengarkan nasihat dari Bapak Ibu guru yang mengajar kita. Terus yang ketiga adalah menjadi pendengar yang baik bagi sahabat, yang terutama jika ada sahabat yang memiliki kesulitan belajar atau pertanyaan-pertanyaan lain seputar pelajaran, kita bisa ya kita mendengarkan keluh kesah sahabat kita. Itu demikian dari kelompok kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kuyudil Ulum. Dari penjabaran atau penjelasan Mas Kuyudil Ulum tadi, kira-kira ada yang masih belum paham atau bagaimana? Silakan.
Sudah, Ibu. Insya Allah paham, Bu. Ya, alhamdulillah paham ya. Ya, Ya, Bu. jadi kita mengamalkan Asmaul Husna, As-Sami'. Ya, kita harus berusaha mendengarkan, ya, mendengarkan dalam hal-hal yang baik loh ya. Jangan sampai kita menguping pembicaraan orang yang tidak baik. Lah, itu. Jadi, kalau kita dinasihati orang tua, ya, atau guru kita, ya kita dengarkan, ya, tidak kita abaikan. Ya, ketika waktu pelajaran juga seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan guru yang sedang mengajar kita. Jangan sampai kita sibuk bermain sendiri atau tidur di kelas. Ya, siapa yang sering tidur-tiduran ketika ada gurunya mengajar? Saya Bu ngantuk Bu. Ngantuk, ya, karena tidurnya malam-malam ya. Ya, jadi Nge-game online Bu. oh iya, game online ya, ya. Jadi itu kita kurangi ya. Memang media itu ada kalanya sangat bermanfaat bagi kita, tetapi juga kadangkala itu mengganggu kita atau menyebarkan hal yang tidak baik ya. Makanya kita harus bisa mengendalikan diri kita. Ya, jadi kelompok keempat, kelompoknya Mas Didi. Ayo, silakan mempresentasikan. Iya, Bu. Asmaul Husna Al-Basir yang artinya Maha Melihat, berkata jujur dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari. Kemudian memberikan perhatian kepada orang tua dan saudara. Merasa kegiatan kita, apa yang kita lakukan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Bu penjelasan tentang Al-Basir dan contohnya. Ya, terima kasih Mas Didi. Dari penjelasan Mas Didi, kira-kira ada yang belum paham? Insya Allah paham Bu. Insya Allah paham. Alhamdulillah. Ya anak-anak, pesan Ibu. Jadi berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Basir, ya kita harus berkata jujur dalam perbuatan sehari-hari. Ya, karena ya ucapan kita ya itu ya adalah ya menentukan kepribadian kita. Kalau kita sering berbohong, maka orang akan menganggap kita sebagai pembohong selamanya dan sebaliknya. Ya, itu. Terus memberikan perhatian ya kepada orang tua dan saudara, ya itu. Ya. Terus dari pembelajaran yang tadi ini ya kita dapat mengambil kesimpulan ya. Jadi Asmaul Husna ya itu adalah nama-nama Allah yang indah, yang baik ya, yang jumlahnya 99. 9. 99 ya. Terus dari pembelajaran yang telah kita lakukan ya, apakah kalian sudah memahami tentang materi Asmaul Husna? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Sama sudah. Sudah, ya. Lah, ini dari pembelajaran tadi ya ada evaluasi ya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Terus saya kasih waktu 60 menit ya untuk mengerjakannya. Ya, Bu. Kalau ada yang belum difahami boleh bertanya. Ya, Bu. Insya Allah sudah paham, Bu. Sudah paham ya, dikerjakan dulu ya. Ini soalnya ada 5 soal ya. Silakan dikerjakan. Ya, Bu. Ya, Bu.
Siapa yang sudah selesai angkat tangan? Ya, yang selesai duluan akan saya kasih hadiah ya. Sudah. Sudah. Siapa? Mbak Yurika sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Mbak Husniawati? Ya, Bu, sudah. Ya, sudah selesai. Kira-kira dari pertanyaan yang ada tadi, ada kesulitan apa tidak, Mbak? Mas? Insya Allah tidak, Bu. Ya, insya Allah tidak. Ya, anak-anak, materi tentang Asmaul Husna kali ini ya kita cukupkan sekian. Kita bertemu kembali ya minggu depan tentang materi sholat dan zikir. Ya, sebelum kita akhiri ya, biar tidak ngantuk ya, silakan menyanyikan atau ya tentang Asmaul Husna. Yuk bersama-sama. Ya Allah. Ya Rob. Ya Rob. Ya Rob. Ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, Ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. ya Qabid, ya Oke. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, Kita cukupkan sekian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bisa membawa manfaat, ilmu kita membawa berkah untuk kita semua dan bermanfaat dunia akhirat. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.